Hai, welcome to Errol Chess. Terima kasih sudah klik video ini. Teman-teman, gue akan bahas video yang sangat spesial. Permainan klasik era romantis antara Michal Botvinnik melawan Jose Raul Capablanca. Keduanya merupakan mantan juara dunia catur dan game ini sangat brilian, terkenal hingga hari ini. Yang pasti lu bakal dapetin ilmu yang bagus dari menonton video ini. Dan semoga lu jadi terinspirasi untuk bisa dapat langkah brilian ketika lu main di catur online. Teman-teman, ini terjadi di tahun 1941 antara Michal Botvinnik sebagai buah putih melawan Jose Raul Capablanca. Ya, dimulai dengan langkah D4 oleh Botvinnik. Kemudian hitam menjawab dengan langkah kuda ke petak F6, putih C4, hitam E6, putih kuda C3, dan hitam bishop ke petak B4. Ini merupakan Nimzo Indian Defense, teorinya guys. Ya, dikenal karena yang membuat adalah pecatur namanya Aron Nimzowitsch. Oh ya, sebelum itu jangan lupa klik tombol like-nya dulu. Terima kasih yang selalu like RL Chess, dan kemudian jangan lupa di subscribe dan juga jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasi kalian. Yang lebih penting lagi, jangan lupa jadi langganan di YouTube RL Chess untuk dapetin konten eksklusif mulai dari 30.000 guys. Nah, yang populer dari jawaban Nimzo Indian ini setelah bishop ke petak B4, putih biasanya queen ke petak C2, E3, atau kuda ke petak F3 atau A3. Pembukaan ini atau teori ini cocok untuk pemain hitam yang suka gayanya posisional. Ya, kalau kalian mau gaya yang lebih taktikal bisa mainin Kings Indian. Pemain top yang era masa kini bermain dengan Nimzo Indian bisa kita sebut Magnus juga masih mainin, kemudian Anand ya. Mainin teori ini. Setelah bishop ke petak B4, putih mainkan langkah E3. Hitam jawab dengan langkah D5. Ya, petak center, putih A3. Pertukaran terjadi di petak C3, kemudian C5. Sacrifice pawn. Apa tujuannya? Kalau dimakan nggak ada untungnya buat putih, karena akan menjadikan pion kereta ya, ada 3 pion tumpuk. Nah, putih tidak tertarik untuk itu, dia lebih pilih menghilangkan double pawnnya. Pion C makan D5, dimakan lagi dengan pion. Putih bishop ke petak D3, menjaga petak center, hitam lanjutkan dengan rokade. Kemudian putih kudanya keluar ke petak E2. Hitam B6, kemudian putih rokade dan hitam bishop ke petak A6. Kenapa Jose Raul Capablanca mau tuker bishop terangnya? Nah, ini karena dia menggunakan teknik propilaksis guys. Jadi dia tahu yang kuat dari putih adalah bishop terang ini ya, dibandingkan dengan bishop gelapnya. Nah, kalau kita nggak bisa menang secara teknik, maksudnya lu belum bisa dapetin satu pion atau satu perwira. Nah, kadang-kadang main catur bisa dilakukan teknik seperti ini, yaitu dengan mengurangi kekuatan dari perwira lawan. Langkah ke-10, kemudian pertukaran bishop terjadi, kuda makan bishop. Kemudian bishop ke petak B2 putih, hitam queen ke petak D7, menghubungkan dua benteng. Kemudian putih A4, hitam geser benteng, menguatkan petak center. Putih queen ke petak D3 ancam kuda, ditutup dengan C4 oleh Jose Raul Capablanca. Putih queen C2, hitam manuver kembali kuda ke petak B8. Ya, sepertinya hitam melihat di sini akan manuver seperti ini ya. Nah, kemudian putih benteng A ke petak E1. Apa tujuannya? Kemudian hitam kuda C6, putih lanjutkan dengan kuda G3. Ini tujuannya guys, mau dobrak lewat petak center dan meruntuhkan rantai pion dari hitam. Hitam kuda ke petak A5, kemudian putih F3, belum dulu untuk mendobrak ya, dia ingin setup dua pion center. Hitam kuda B3, putih dorong E4. Queen makan pion, E5 didorong. Kuda ke petak D7, sudah masuk 20 langkah. Putih kalah satu pion. Tapi putih sepertinya ingin totalitas nih, nyerang di sayap raja ya teman-teman. Main catur emang kadang-kadang harus seperti ini ya. Mana side atau mana sisi yang akan lu serang, lu harus fokus di situ. Yang penting pastikan berhasil guys. Putih mainkan queen pindah ke petak F2. Ya, sepertinya untuk apa? Kesini guys, kudanya naik, menteri G3. Hitam taktis dengan G6, putih dorong F4, hitam F5. Bisa di-unpassen nih.
Apakah langkah yang tepat lakukan en passant? Yes, kalau enggak makin sulit ya. Kuda makan pion F6. Ya. Kemudian putih dorong F5. Hitam melakukan pertukaran benteng. Dimakan lagi dengan benteng dan ajak pertukaran benteng kembali. Apa yang harus lu lakukan sebagai putih kalau posisinya kayak gini, sob? Lu bakal makan pion petak G6, atau lu bakal tukar bentengnya, atau ada langkah yang bagus untuk memberikan progres untuk serangan lu dengan F5 ini. Maka Botvinnik di sini mainin benteng ke petak N6. Oke, gue tukar bentengnya, tapi gue mau ini memberikan progres untuk pion promosinya. Hitam makan, kemudian dimakan lagi dengan pion. Kalau lu penasaran, kenapa putih nggak makan aja ya pion di petak G6? Kan ini ngancem kuda. Nah, ini sebuah kesalahan karena benteng makan benteng, makan lagi, kemudian ada queen ke petak E8. Ya, putih memang unggul sih, tapi tidak sebesar dengan pilihan benteng ke petak E6. Oke, kita lanjutkan gamenya. Kuda terancam, raja naik ke petak G7. Putih queen ke petak F4 dengan tujuan masuk ke petak C7. Hitam queen ke petak E8. Wah, masuk cuma ngambil pion, dan pion putih terancam. Jelas putih nggak mau. Putih lebih pilih jaga pion di petak E6 ini. Dan hitam mainkan langkah queen ke petak E7. Langkah ke-29. Harusnya pada posisi tadi, hitam di sini mainkan langkah H6. Menurut lo, apa langkah yang bagus pada posisi ini? Karena putih akan mainkan langkah brilian di game ini di langkah berikutnya. Kalkulasi secara matang, pause video ini. Coba gunakan waktunya untuk berpikir menemukan langkah briliannya. Gila, Botvinnik nemukan langkah bishop ke petak A3. Hitam makan bishopnya. Kemudian kuda ke petak H5 dikasih lagi. Dimakan lagi dengan pion. Kemudian queen ke petak G5. Raja ke petak F8. Kemudian Botvinnik makan kuda. Raja ke petak E8. Dua langkah skakmat. Harus geser ke petak G8. Dan Botvinnik mendorong pion. Ancaman checkmate dan juga ancaman pion promosi juga checkmate. Yang pasti, sebelum dia melakukan bishop ke petak A3, berarti dia sudah melihat posisi seperti ini akan menang. Apakah ini akan menang? Berarti hitam harus ngapain dong? Sebagai hitam, pastinya hitam akan mencari remis ya. Dengan queen ke petak C1. Kemudian raja ke petak F2. Queen ke petak C2. Raja G3. Queen ke petak D3. Raja H4. Queen ke petak E4. Apakah harus makan? Yes, makan. Kemudian queen ke petak E2. Apakah harus tutup? Jangan dong, nanti queen ke petak H2. Raja mundur lagi ke petak H4. Queen E4. Kemudian barulah ditutup dengan langkah G4, Queen E1, dan kemudian King H5. Tidak ada skak lagi. Jose Raul Capablanca, salah satu magician dalam permainan akhir, menyerah di tangan Michal Botvinnik. Apa komentar kalian, guys? Dan berapa akurasi dari game ini yang dilakukan oleh Michal Botvinnik? Akurasinya di atas 90%. Lebih tepatnya 96,5%, hitam 86,3%. Dengan dua langkah brilian tadi yang dimainkan antara bishop A3 dan kemudian kuda ke petak H5. Dua langkah brilian berturut-turut. Jadi game era catur lama itu nggak selalu ngebosenin ya guys, tapi sangat menarik. Nah, kesalahan dari hitam yang fatal adalah pertama, kuda ke petak B8 terlalu lama. Harusnya pada posisi ini hitam mainkan langkah H5. Ya, dengan tujuan melakukan serangan. Kemudian ada langkah kuda A5 yang juga lambat. Jadi di sini hitam lebih pilih untuk ngambil pion, itu sebuah kesalahan. Harusnya hitam di sini udah mulai concern untuk serangan dari sayap raja putih dengan kuda E4. Oh ya, ini merupakan Keras variation ya dalam pembukaan Nimzo Indian. Nah, walaupun game ini sudah berlangsung lama, tetap jadi salah satu game terbaik sepanjang masa antara Michal Botvinnik melawan Jose Raul Capablanca ini, guys. Apa komentar kalian? Coba request kita bahas video apa lagi, guys.
berikan rate dari angka 1 sampai 10 nilai untuk permainan ini. Jangan lupa bantu video ini berkembang dan like, share, komen, dan subscribe channel RL Chess. Jangan lupa nanti dini hari nanti kita akan nonton Magnus di Freestyle Chess Las Vegas ya teman-teman. Subscribe sekarang.